Selamat datang di tutorial kami. Pada video ini, kami akan menunjukkan langkah-langkah menggunakan Oracle VM VirtualBox untuk menjalankan sistem operasi Kali Linux. Dengan virtualisasi, Anda dapat mengoperasikan sistem operasi tambahan tanpa mengubah sistem utama Anda. Tutorial ini dirancang untuk membantu Anda memahami konsep virtualisasi, manfaatnya, dan cara praktis menggunakannya. Tutorial ini disusun oleh kami dari Microsoft dengan NIM 2602080661, Julius Lee dengan NIM 2602079306, dan saya Richard Masmur dengan NIM 2602084312. Dalam era teknologi modern, virtualisasi adalah salah satu inovasi penting yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu komputer fisik. Oracle VM VirtualBox adalah salah satu alat virtualisasi yang paling populer karena bersifat open source, gratis, dan mendukung berbagai sistem operasi. Virtualisasi membantu menghemat sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan lingkungan pengujian yang aman. Kali Linux di sisi lain adalah sistem operasi basis Linux yang dirancang khusus untuk penetrasi dan keamanan jaringan. Sistem operasi ini sangat dihargai oleh komunitas keamanan cyber karena menyediakan berbagai alat yang sudah terpasang secara default, seperti Nmap, Metasploit, dan Wireshark. Ada beberapa alasan mengapa Linux sering dipilih dibandingkan Windows untuk mesin virtual. Dalam konteks keamanan cyber, pertama, efisiensi sumber daya. Kedua, keamanan. Ketiga, open source. Dan keempat, dukungan dari komunitas. Mari kita kenali lebih dalam Oracle VM VirtualBox dan Kali Linux. Dalam Oracle VM VirtualBox, terdapat dukungan multi-platform. Jadi Oracle VM VirtualBox dapat berjalan di Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Kedua, terdapat fitur snapshot. Ini adalah fitur untuk menyimpan kondisi virtual machine sehingga Anda dapat kembali ke titik tertentu jika terjadi sebuah kesalahan. Ketiga, terdapat shared folders. Ini memungkinkan berbagi file antara virtual machine dengan sistem host. Keempat, ada virtual network adapters. Jadi dia mendukung berbagai jenis adapter jaringan seperti NAT, bridge, dan host only untuk kebutuhan koneksi yang fleksibel. Kemudian kelima ada dukungan perangkat USB. Jadi virtual machine dapat menggunakan perangkat USB yang terhubung ke sistem host. Keenam ada remote display protocol atau RDP. Jadi kita dapat mengakses virtual machine dari jarak jauh melalui protokol RDP. Terus ada performa dan skalabilitas, jadi mendukung penggunaan CPU multicore dan akselerasi perangkat keras atau hardware untuk meningkatkan performa. Kemudian terdapat dukungan ekstensi. Jadi kita dapat menambahkan ekstensi seperti VirtualBox Extension Pack yang menambahkan fitur tambahan termasuk dukungan perangkat USB 2.0 atau 3.0 dan enkripsi disk virtual. Kemudian ada Kali Linux. Dalam Kali Linux yang pertama terdapat alat keamanan terintegrasi. Jadi ada lebih dari 600 alat untuk pengujian keamanan termasuk Nmap, Metasploit, dan AirCrackNG. Kedua ada dukungan komunitas yang aktif. Jadi terdapat banyak dokumentasi dan forum pengguna yang aktif untuk membantu Anda dalam menggunakan Kali Linux. Ketiga ada kostumisasi, jadi kemampuan kita untuk menyesuaikan sistem operasi atau operating system sesuai kebutuhan kita. Kemudian ada mode live boot, jadi kita dapat menjalankan Kali Linux tanpa perlu instalasi penuh, ideal untuk pengujian cepat. Keunggulan VirtualBox dan Kali Linux ini menjadikan alat yang ideal untuk pemula maupun profesional yang ingin memahami keamanan cyber. Kombinasi keduanya mendukung fleksibilitas, kemudahan eksperimen, dan kontrol penuh terhadap lingkungan virtual. Dengan fitur-fitur ini, Oracle VM VirtualBox dan Kali Linux adalah pasangan sempurna untuk belajar dan mengembangkan keterampilan di dunia keamanan cyber. Berikut adalah tutorial cara menginstalasi Kali Linux OS dan Oracle VirtualBox-nya. Untuk pertama, kita download saja dulu ISO-nya atau Kali Linux Operating System-nya. Jadi kita cari saja Kali Linux download di browser manapun, bisa menggunakan Google. Kemudian kita klik saja Get Kali. Kemudian kita pilih yang Installer Images. Kemudian kita download saja yang 64-bit ini. Tapi karena saya sudah download, jadi kalian download saja dulu. Filenya cukup besar, jadi kemudian agak sedikit lama. Jadi setelah kalian selesai download Kali Linux ini, kalian bisa download yang selanjutnya, yaitu VirtualBox-nya. Jadi kita cari saja Oracle VirtualBox download. Kemudian kita cari download Oracle VirtualBox. Kita klik saja yang ini. Kemudian karena saya menggunakan yang Windows, kita pilih saja yang Windows Host.
Baik, kalau sudah selesai, nanti ISO-nya akan muncul seperti ini dan VirtualBox Launcher-nya akan muncul seperti ini juga. Jadi kita klik saja yang VirtualBox Launcher installernya. Kemudian kita klik saja next. Kita accept the agreement, kemudian kita klik next. Habis itu ini buat menentukan lokasi install VirtualBox-nya. Ini terserah kalian mau download Oracle VirtualBox-nya di mana, tapi untuk saya kita klik next. Kemudian ini klik yes. Kemudian ini juga klik yes. Kemudian ini optionnya bebas dipilih. Asal yang penting kita pilih checklist paling bawah yaitu Register File Association. Kemudian klik next. Kemudian kita install saja. Kemudian kita klik finish sekaligus start Oracle VirtualBox-nya. Jadi ini Oracle VirtualBox Manager-nya. Terus kita bisa langsung klik new. Kemudian ini name untuk virtual machine-nya. Ini namanya bebas. Untuk misalkan ini kita pilih saja tutorial VirtualBox. Kemudian untuk ISO image kita pilih yang tadi kita download tadi. Kemungkinan ya, jadi kita cari saja yang tadi kita download. Kemudian kita klik open. Kemudian untuk type-nya kita pilih Linux, subtype-nya Ubuntu, versionnya juga Ubuntu yang 64-bit. Kemudian untuk yang uninstall install biarkan saja seperti ini. Terus untuk hardware, ini jumlah base memory sama prosesornya tergantung PC kita. Jadi misalkan di PC saya ada 16 GB RAM dan di prosesor saya memiliki 16 core. Terus kalau kalian bingung buat cara nentuin berapa yang digunain, yang penting jangan melewati garis sampai warna kuningnya pokoknya. Jadi misalkan kita pindahkan ke 12 GB, ini kemungkinan RAM akan menyimpan terlalu banyak, terus PC-nya bisa mengalami keberatan sehingga PC berjalan lambat. Jadi kita pilih aja yang sebelum di biru, misalkan di sini saya pilih 4 GB. Kemudian untuk prosesor sama juga kayak tadi, yang penting jangan sampai ke bagian kuning. Kemudian kita di sini pilih 4 core saja. Kemudian untuk hard disk kita bisa nentuin tempat jumlah storage-nya. Jadi kita bisa mau assign berapa banyak storage yang kita untuk VirtualBox ini. Jadi misalkan kita bisa kasih di sini 25 GB. Ya. Kemudian klik finish. Nah, jadi sudah kebikin VirtualBox-nya. Kemudian kita klik saja start. Nah, kita sudah masuk ke Kali Linux installernya. Kemudian kita pilih graphical install. Biarkan dia menginstall. Ini untuk language, kita bisa pilih English saja. Untuk negara, kita di Indonesia, tapi karena kayaknya Indonesia nggak ada, kita pilih saja yang United States. Kemudian untuk keyboard ini, kita pilih saja American English. Untuk hostname-nya kita bisa taruh surau apapun bebas. Kita taruh saja VBox. Kemudian untuk domain name kita skip saja. Untuk user account kita buat saja user account di sini. Jadi ini yang digunakan buat nanti login. Jadi harus diingat ini. Jadi misalkan kita masukkan di sini Greg Monet. Kemudian continue, kemudian username buat account kita. Kita terserah juga bebas. Kita pilih saja Greg ini. Kemudian password ini bebas, misalkan seperti ini. Kemudian masukkan lagi password buat confirm. Kemudian continue.
ini kita pick yang Eastern. Kemudian kita gunakan saja yang use entire disk. Jadi pilih continue saja. Kemudian kita langsung continue saja. Kemudian kita pilih saja all files in one partition. Jadi kita klik continue saja. Kemudian ini kemudian kita finish partitioning, continue saja. Kita klik yes ini, kemudian continue. Kemudian ini tunggu install. Nah, setelah selesai install, kita langsung saja continue. Kemudian kita bakal install lagi. Kemudian setelah selesai lagi installnya, kita install lagi group loadernya. Jadi di sini kita pick saja device-nya, kemudian continue. Kemudian kita tunggu lagi finish install grub loadernya. Kemudian setelah muncul page ini installation complete, kita klik saja continue. Tenang saja, ini bukan reboot PC atau laptop, ini cuma reboot VirtualBox-nya. Nah, kita sudah masuk. Kita langsung saja pilih aja kali GNU atau Linux-nya. Nah, sudah masuk ke kali Linux-nya. Untuk username sama passwordnya, kita masukkan saja yang username sama password yang kita buat tadi. Ini username saya Greg, terus passwordnya, kemudian kita enter. Nah, sudah masuk ke kali Linux-nya. Di sini bisa dilihat ada berbagai banyak fitur yang bisa digunakan dalam kali Linux. Jadi di VirtualBox, kalian kalau misalnya nge-right click nih ya, yang tadi itu, kalian bisa kayak kita pause. Ini komputer ini nih, itu ke pause beneran. Jadi kalau misalnya saya ke unpause, running lagi. Nah terus yang ini, oh bentar. Oke. Reset itu bisa dibilang kayak force restart lah. Jadi kalau misalnya kayak programnya tiba-tiba nge-freeze, error gitulah, kalian mendingan pencet aja langsung reset. Nah, untuk kayak di bagian stop, itu ada namanya save state. Nah, save state nih main keren nih. Kan misalnya saya, nih buka ya, apa terminal ya. Mungkin kayak halo, halo gitu lah ya. Kan ini kebukanya kayak gini ya. Kalau kalian misalnya save state stopnya, ini saya stop save state, ini tunggu sampai ini nge-save dulu, nah keluar. Kalian kalau misalnya run lagi, run ya, ini kayak mirip kayak sleep lah, tapi bukan sleep juga tuh, masih di bagian halo. Tapi kalau misalnya kayak stop ACPI shutdown, itu kayak gini deh, kayak yang ini shutdown ini. Tapi kalau misalnya kayak stop power off itu basic, itu kayak kalian kalau di komputer bukan laptop, yaitu kalau kalian cabut kabel ya, itu power off. Nah, terus juga di sini ada, maaf, ini kita harus stop dulu ya. Save dulu, mungkin saya save state dulu. Ya, itu di saving dulu. Nah, baru bisa kita ada namanya clone. Nah, clone ini keren. Jadi kan kayak kalian nggak mungkin lah kepikiran kayak apa komputer bisa di copy paste. Nah ini nih, kita clone. Ini semuanya full clone. Ya, finish. Oke, copying machine. Ini kayak copy komputer. Jadi kalian bisa kayak bisa dibilang dua komputer. Beda kayak jadi kayak nih. Beda kayak Windows Tab. Beda. Bukan kayak desktop 2 terus ada ini, beda-beda. Nah, udah tuh. Ini tuh tutorial VirtualBox clone. Jadi ini beneran sama persis. Sama. Kayak ini aja save state juga sama. Jadi yang sesudah ini kayak saya jelasin nih, ada namanya take snapshot atau kalau dari sini ya lah. Kalian tadi kan sini snapshot, terus kalian take snapshot ya. Ya take ya. Misalnya sebelum kena virus, gitu ya. Oke. Ini taking snapshot. Nah, ini kayak
ini kayak save file, tapi save filenya beneran cuma untuk satu komputer ini. Kalau yang tadi yang cloning itu ya clone komputer lain, itu jadi bu- bisa dibilang bukan save file ya, tapi kayak nge-copy game yang sama gitu lah. Nah, jadi misalnya saya ini ke insert, aduh, kena virus. Kayak terus apa tiba-tiba, aduh, ini kayak kena shutdown, jadi harus shutdown, oke? Udah shutdown ya. Jadi coba kalian restore pakai yang sebelum kena virus. Restore ya. Create snapshot, nggak salah ya, karena kita kan misalnya itu udah hancur lah. Jadi restore. Nah, ini kita start. Nah, tadi terus virusnya langsung hilang kan? Nah, oke ya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke bagian settingannya untuk Oracle Virtual Manager. Nah, kenapa saya ngomongin tentang di settingannya ini? Karena ada beberapa macam yang menurut saya itu bisa ngebantu banyak supaya bisa dibilang relasi komputer sama itu Oracle VirtualBox-nya itu lebih convenient lah, bisa dibilang. Nah, kalau kalian misalnya pindah nih ke bagian advance di settingnya, kalian bisa lihat kan di share clipboard bisa disable, itu juga ada drag and drop disabled. Nah, kalian juga bisa kayak share clipboard tuh, itu kayak yang untuk control V-nya kalian. Itu clipboardnya kalian dari hasil control C-nya kalian. Jadi kalau kalian mau apa, oh oke, di PC sini saya misalnya buka ya ini. Terus saya misalnya itu tulis halo gitu. Kayak saya copy. Nah, kalau misalnya ini disabled share clipboard ya, kita tidak bisa copy paste secara langsung. Ini kan sudah kesimpan nih di clipboard. Kalau misalnya kita host to guest, kita bisa copy dari PC ini ke VirtualBox ini. Kita juga maksudnya copy paste dari sini ke sini. Tapi karena ini host to guest doang, ini kalau kita copy sesuatu dari sini, kita nggak bisa paste ke sini. Karena di sini nggak ada clipboard ya, nggak share clipboard ya. Kalau mau langsung dua-duanya aja, itu bisa bidirectional. Drag and drop juga sama, itu lebih ke file. Kalau misalnya kalian ada kayak file yang mau ditaruh di sini atau nggak ini taruh di sini, itu kalian bisa bidirectional. Atau nggak kalau mau lebih constraint ya, itu kalian pakai aja host to guest atau nggak guest to host. Tapi untuk sekarang saya bidirectional aja. Terus ada lagi ini untuk yang sistem yang tadi saya bilang itu kita bisa edit. Di sini kita bisa edit seberapa RAM yang kita mau pakai. Jadi kalau kalian menurut kalian di VirtualBox ya serasa lambat atau kayak ada mungkin butuh RAM lagi atau juga mungkin butuh prosesor lagi, kalian bisa langsung di sini. Tapi ingat jangan melewati batas kuning ini. Nanti uh, di bagian komputer kalian yang di sini itu bisa lambat sehingga di seluruh ini bakal lambat. Ini juga ada acceleration untuk hardware virtualization. Menurut saya tetap aja di on supaya run-nya lancar. Terus ini ada screen juga. Ini biasanya tidak usah di apa-apain. Kalau mau sih bisa enable 3D acceleration supaya bisa dibilang di graphics card kalian VGA itu bisa bantuin ini lebih jalannya lebih lancar lagi. Terus ini storage, ini kalau kalian mau ganti-ganti nggak apa-apa. Hati-hati aja sih menurut saya kalau tentang storage. Audio kalian bisa settingan juga untuk audio. Nah juga ini nih network. Kalau misalnya ini defaultnya kita attach to net. Net itu apa? Itu bisa dibilang pakai network IP-nya dari sini. Bukan dari home address kalian yang kalian lagi pakai, wifi kalian. Kalau misalnya kalian apa mau IP address-nya itu sama kayak home address-nya kalian, itu bisa pakai bridge adapter. Nah, cuma hati-hati guys. Kalau kalian misalnya mau rencananya mau otak-atik, kayak mungkin coba ngehack atau dihack, itu kalian pakai NAT aja. Karena kalau pakai bridge adapter, itu nge-expose home address kalian. Itu agak bisa bahaya juga. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial kami. Semoga video ini berguna untuk menambah wawasan dan keterampilan Anda. Sampai jumpa.